Selamat pagi Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Mari kita pada saat pagi hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Tuhan sudah menyertai kehidupan kita, dan pada saat pagi hari ini apa yang ada dalam hidup kita semua adalah kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah pada saat pagi hari ini kami datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau memberi yang terbaik karena kami sadari bahwa hidup kami hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Penyertaan
segala-galanya dalam hidup kami. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena hidup kami ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini. Kami sadari semuanya oleh karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah pada saat pagi hari ini kami mau lebih lagi masuki hadirat-Mu dengan setiap puji-pujian dan ucapan syukur kami. Marilah Tuhan bertahtalah di atas pujian kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, amin. Kita mau syukuri setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. kasih setianya. Kita yang saat ini mungkin sedang menabur dengan air mata, firman Tuhan berkata bahwa kita akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Hanya satu yang menjadi kewajiban kita, kita mau terus berjalan seturut dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah terang bagi kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Firman-Mu Tuhan, kita bangkitkan. Setiap hari
di dalam Tuhan. Ketika kita berjalan dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Ketika yang saat ini kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tidak sesuai dengan harapan dan pikiran kita, tapi satu hal yang kita mau percayai bahwa Tuhan menyediakan rencana yang lebih baik, membawa kita terbang lebih tinggi dari setiap permasalahan hidup kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita.
ya Bapa, semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami ada sampai saat ini hanya karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Memang kadang apa yang menjadi rencana kami Tuhan mungkin saat ini belum terwujud, tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik buat kami ya Tuhan. Pada itu Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam hidup ini dalam tangan-Mu. Kau saja akan mengendalikan kami di dalam hidup ini menjadi, oh Tuhan Yesus, nakoda dalam hidup kami ya Bapa, baik dalam rumah tangga kami, baik dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang memimpin, ada damai, sejahtera, sukacita yang kami terima dalam Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, di mana firman-Mu akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami Tuhan. Sehingga kami yakin Tuhan, pada pagi hari Roh-Mu akan berfirman lewat hamba-Mu Tuhan, akan menjadi berkat kami. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi Tuhan, acara baktian pertengahan sampai akhir kami serahkan dalam tangan-Mu. Akan berbicara dalam hidup ini, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersyukur, bersuka cita karena Tuhan baik, boleh angkat tangannya. Ya, haleluya. Kita ada karena penyertaan Tuhan, kita ada karena pemeliharaan Tuhan, dan kita tahu pasti hari depan pun kita akan dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu. Tadi pada hari ini kita diiringi oleh anak-anak kita yang remaja ya. Puji Tuhan. Kita doakan supaya mereka semakin dipakai oleh Tuhan ya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kita seakan-akan hidup di tengah ketakutan ya. Kita hidup di tengah situasi yang menakutkan. Kalau boleh saya gambarkan itu, kita bagaikan sedang melangkah naik di tangga yang rapuh. Saudara, ketika saudara naik di tangga yang kelihatannya sudah rapuh, tentu saudara akan berpikir dua kali, saudara akan merasa cemas, saudara akan merasa khawatir, saudara akan merasa takut. Nah, itulah situasi gambaran yang sedang dihadapi oleh manusia pada hari-hari ini. Kita bagaikan sedang berjalan di jalan yang penuh dengan bahaya, jalan yang penuh dengan ancaman. Namun saya begitu yakin dan percaya, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mengubah lokasi area yang berbahaya di sekitar kita menjadi area yang penuh dengan damai sejahtera. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membawa kita melangkah di area perlindungan Tuhan, di area penjagaan Tuhan. Sekalipun situasi boleh mengancam kehidupan kita, tetapi selama kita melangkah bersama dengan Tuhan, sekitar kita boleh berbahaya, tapi Tuhan akan ubahkan menjadi tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Yang setuju boleh katakan amin dan beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini itu yang akan kita lihat, saudara. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan sama-sama. Yang saya kasih tema pagi ini, berjalan pada area yang aman. Sama-sama boleh katakan judul ini, 2, 3. Berjalan pada area yang aman. Tidak peduli segelap apa perjalanan hidup kita ya, sesuram apa hari depan kita, tidak peduli ya. Firman Tuhan kan katakan, sekalipun kita berjalan dalam lembah yang kelam. Lembah kelam itu apa? Lembah yang gelap, saudara, tidak ada pencahayaan ya. Sekalipun kita harus berjalan di jalan yang berliku, kita berjalan di tebing yang terjal, tidak peduli orang mau bilang apa tahun 2023 ini jalan di depan kita, tapi selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, disitulah ada area yang aman dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, mari kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-30. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-30. Mari
Kita akan baca bersama-sama karena satu ayat dengan suara yang nyaring. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-30. 2, 3. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya yang percaya katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, saya senang sekali ketika membaca ayat ini, khususnya bagian terakhir, saudara. Dibilang apa di sana? Karena Allahnya siapa? Allahnya Yosafat mengaruniakan keamanan kepada Yosafat. Karena yang menjadi Tuhan atas hidup Yosafat adalah Allah semesta alam. Karena yang memimpin hidup Yosafat adalah Elohim, Allah yang penuh dengan kuasa. Karena yang menjadi raja atas hidup Yosafat adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, saudara. Maka Yosafat menikmati keamanan yang diberikan oleh Tuhan. Alkitab tidak bilang Yosafat aman karena Yosafat punya orang-orang yang cerdas di sekitarnya. Yosafat punya menteri-menteri yang pintar. Tidak, Alkitab tidak bilang Yosafat aman karena Yosafat membangun tembok yang tebal. Alkitab juga tidak bilang Yosafat menjadi aman karena Yosafat punya otak yang cerdas, punya harta yang melimpah. Tapi firman Tuhan katakan Yosafat menjadi aman karena pemberian Tuhan. Katakan amin. Tidak ada rasa aman yang sejati di luar Tuhan. Kita boleh punya harta yang banyak, kita boleh punya kekuasaan, kita boleh punya kedudukan, tetapi tidak ada rasa aman yang sejati di luar Tuhan. Yosafat menyadari betul bahwa rasa amannya bukan didapat dari apa yang dia punya, tetapi rasa aman yang dia miliki hanya ketika dia ada di dalam naungan Tuhan. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan karena uang kita, bukan karena kekuatan, kepintaran kita, bukan karena kekuasaan kita, tahun ini kita akan berjalan dalam aman. Tapi saya mau pastikan tahun 2023, orang-orang yang melangkah di dalam naungan Tuhan, orang-orang yang berjalan di dalam pimpinan Tuhan, itulah orang-orang yang berjalan di area yang aman. Katakan amin. Berapa banyak yang rindu tahun 2023 saudara aman di dalam Tuhan? Boleh angkat tangannya. Amin. Tetap tinggal di dalam payung naungan Tuhan. Ketika saudara keluar dari naungan Tuhan, saya takut saudara, saya tidak bisa membayangkan apa jadinya hidup ini kalau kita hidup tanpa kasih Tuhan. Tetapi selama kita ada di dalam naungan Tuhan, ada kasih yang sejati yang akan menaungi setiap hidup saya dan saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, saya catat di situ rasa aman yang Yosafat alami bukan berarti tanpa ada bahaya, ya. Rasa aman bukan berarti tanpa ada ancaman, bukan berarti tanpa ada kesulitan. Rasa aman yang diperoleh oleh Yosafat bukan berarti tanpa bahaya. Kalau saudara nanti baca di perikop ini mulai dari ayat yang pertama, di sana dikatakan Yosafat dalam keadaan yang benar-benar terjepit. Yosafat dalam keadaan yang sesungguhnya begitu mengancam, bukan hanya Yosafat tapi seluruh kerajaannya. Kenapa? Karena Yosafat ini bangsa kerajaan Yehuda, ini bangsa yang kecil, saudara. Dari 12 suku Israel, saudara, terpecah jadi 2. 10 suku Israel utara disebut kerajaan Israel. Yosafat ini menjadi raja di kerajaan yang kecil, hanya 2 suku. Bukan kerajaan yang dengan pasukan yang besar. Di ayat yang pertama dikatakan Yosafat dengan kerajaan yang kecil itu menghadapi musuh yang begitu banyak, musuh yang begitu besar. Orang Moab, orang Amon, orang Meyunim, seluruh orang di situ, saudara, bangsa itu menyerang Yosafat. Bahkan dikatakan sekitar pegunungan Seir itu mengepung Yosafat, saudara. Dikatakan di ayat yang kedua, laskar yang sangat banyak.
Mungkin situasi seperti ini yang sedang saudara hadapi. Saudara, engkau merasa saya ini bagaikan Yehuda yang kekuatannya kecil, kekuatannya nggak seberapa, sedangkan musuh masalah yang ada di depan kita begitu besar. Saya catat di situ bagaikan peperangan yang tidak seimbang, saudara. Tapi sekalipun Yosafat ada di situasi yang penuh bahaya, Alkitab mencatat kerajaan Yosafat tetap aman. Kenapa? Karena yang menjadi Allah adalah Tuhan semesta alam. Elohim semesta alam menjadi raja atas kerajaan ini. Dan ketika kerajaan ini dipimpin oleh Allah yang Maha Kuasa, mereka ada di dalam area yang aman. Musuh boleh menyerang, tetapi mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Mereka ada di dalam penjagaan Tuhan. Katakan yes. Boleh kasih kunci, tolong, kunci A. Di saat badai bergelora, iya, rasa aman itu bukan berarti tanpa badai. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Amin, saudara. Bapa kita Raja atas semesta. Bapa kita Tuhan semesta alam, punya segala-galanya. Dia yang atur segala sesuatunya. Dia punya kuasa atas alam semesta ini. Sebab itu ketika kita berjalan bersama naungan Tuhan, kita ada dalam area yang aman. Katakan amin. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu sekarang bagaimana Yosafat membawa bangsanya untuk tinggal di dalam area yang aman. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita supaya tahun 2023 kita pun akan melangkah di area yang aman, ya. Mari kita lihat ayat yang ke-12 berkata demikian. Yosafat berkata, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan?" Yosafat menyadari kami tidak punya kekuatan, tidak sebanding dengan musuh yang dihadapi. Untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami, Yosafat juga berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Jadi kekuatan sudah tidak berdaya, pikiran sudah buntu, tidak tahu jalan keluar. Saudara, mungkin tahun ini kita akan alami hal yang sama. Mungkin saudara kita akan alami situasi yang sama. Tapi belajar dari Yosafat. Yosafat menemukan rasa aman. Kenapa? Mari yang kuning kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Pastikan tahun ini saudara, mata saudara tetap tertuju kepada Tuhan. Katakan amin. Selama mata kita masih terarah kepada Tuhan, selama mata kita masih bisa memandang Tuhan, sesungguhnya kita dalam keadaan baik-baik saja. Katakan amin. Makanya saya catat di situ saudara, berjalan di area aman adalah area di mana kita bisa melihat Tuhan, ya. Tahun 2023 saudara akan berjalan di area yang aman. Selama saudara ada di area, saudara bisa melihat kepada Tuhan. Tetapi ketika saudara tinggal di area di mana saudara sudah tidak melihat Tuhan lagi, di situ saudara mulai ada di dalam keadaan yang berbahaya. Saya kasih satu gambar saudara, tolong diklik. Nah, ini saya dapat satu gambar dari tes, ya, tes psikolog sebenarnya, tes psikologi ya saudara, yang dibuat oleh ahli psikologi. Pertanyaannya sederhana di situ. Yang manakah ibu dari anak itu? Saudara lihat di depan ada gambar anak yang sedang bermain, lalu ada 2 orang wanita di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Pertanyaannya sederhana. Yang mana ibu dari anak itu? Coba salah satu tolong jawab. Yang mana? Yang ungu. Oh ya, yang pakai baju ungu. Ada yang punya alasan? Ya, ketika saya baca tentang ini ya,
Artikel ini saudara, sederhana jawabannya. Memang ada banyak faktor yang membuktikan bahwa ibu itu adalah anak dari yang sedang bermain itu ya. Tetapi salah satu faktornya adalah karena seorang anak akan merasa aman, akan merasa terlindungi ketika dia ada di area yang terlihat oleh ibunya. Sampai di sini mengerti saudara? Amin. Seorang anak akan merasa aman dan terlindungi ketika dia ada di area yang ibunya bisa melihat dia, saudara. Dan ketika dia bisa melihat ibunya, ketika dia bermain di area di mana dia masih bisa lihat, oh ibuku ada di sana, dia merasa aman. Bayangkan kalau ibu itu berdiri dari bangkunya, ya. Hari ini kan banyak penitipan anak di tempat belanja, begitu ya. Ibu itu beranjak dari tempat duduknya. Saya yakin anaknya pasti akan mencari di mana ibunya. Dan ketika anak itu masih melihat, oh ibuku ada di sana, dia merasa aman. Banyak hal, takut ditinggal pulang dan lain sebagainya ya saudara. Tapi anak akan merasa aman ketika dia bisa melihat ibunya. Makanya Daud berkata begini, diklik sekali. Ya, Daud berkata di Mazmur 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Katakan amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Daud berkata apa? Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Selama mata Daud masih bisa memandang Tuhan, saudara, disitulah Daud menemukan rasa aman. Kesimpulannya sederhana, saudara. Di poin pertama ini kesimpulannya sederhana. Boleh tolong diklik ya. Jadi sesungguhnya kita ada di area yang berbahaya. Saudara ada di area yang tidak aman waktu saudara bersembunyi dari Tuhan. Makanya seperti yang saya bilang tadi pagi, dorongannya simpel saudara. Tahun ini, tahun 2023, saya berdoa Anda jadi jemaat yang tidak suka ngumpet dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang sukanya sembunyi dari Tuhan, yang sukanya ndelik dari Tuhan ya. Ini baru minggu keberapa saudara? Minggu ke-5 ya kan? Minggu ke-5 saudara. Saya berdoa sepanjang tahun ini saudara tidak ndelik dari Tuhan. Katakan amin ya. Saya sebagai hamba Tuhan selalu berdoa supaya Anda semua datang beribadah, memandang wajah Tuhan, menemukan kebaikan Tuhan, menemukan kasih setia Tuhan, dan disitulah saudara akan menemukan tempat yang aman dalam lindungan Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, pertanyaannya begini, kapan sih manusia itu bersembunyi dari Tuhan? Nah saya coba pelajari, oh ternyata manusia bersembunyi dari Tuhan itu pertama kali asal muasalnya adalah di Taman Eden. Di Taman Eden itu terciptalah pertama kali permainan yang namanya jilumpet. Ya, saudara pernah main jilumpet, petak umpet, itu pertama kali ada di Taman Eden. Ketika Adam jatuh di dalam dosa, apa yang Adam lakukan? Dia bersembunyi. Dia takut saudara. Kenapa? Karena dia jatuh di dalam dosa. Tapi saudara, kabar baiknya kita punya Tuhan yang baik. Katakan amin. Allah yang baik itu firman Tuhan katakan, dia cari Adam. Tuhan datang ke Taman Eden, Tuhan memanggil Adam, di manakah engkau? Saudara, ketika kita berdosa, ketika kita ada sesuatu yang berdosa dalam hidup ini, saudara, mungkin kita merasa kita jauh dari Tuhan, kita merasa kita tersembunyi dari Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan, Tuhan mencari saya dan saudara. Tuhan rindu untuk saudara dapat memandang Dia. Oleh sebab itu ketika Yesus mati di atas kayu salib,
Dia menyucikan kita, Dia menebus hidup saya dan saudara, Dia menghapus setiap dosa-dosa kita. Tabir bait Allah itu yang menutup ruang Maha Kudus terbelah menjadi dua, sehingga manusia dapat datang kepada Allah. Makanya ketika saudara datang ibadah seperti ini, nanti saudara pulang, Bapak Gembala akan memberikan doa berkat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Katakan amin. Tuhan menghadapkan wajah kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, memberi kita kasih karunia. Semakin saudara hidup dalam kasih karunia, waktu saudara jatuh di dalam dosa, bukan semakin ngumpet dari Tuhan, tapi saudara semakin mendekat kepada Tuhan, karena kita punya Allah yang mengasihi hidup saya dan saudara. Dia Allah yang adil, Dia Allah yang mengampuni setiap kelemahan-kelemahan kita. Sebab itu tahun 2023, pastikan apapun keadaanmu, jangan menjauh dari Tuhan, jangan semakin bersembunyi dari Tuhan. Tapi kalau saudara ingin berjalan di area yang aman, datang kepada Tuhan, terima anugerahnya Tuhan, dan hidup saudara akan dipulihkan, diubahkan di hadirat Tuhan. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Amin. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi. Amin. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi saat kita datang di altarnya Tuhan dan memandang wajahnya Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Bagaimana kita tinggal di area yang aman? Tetaplah tinggal di area di mana saudara bisa melihat Tuhan. Jangan sembunyi dan jangan menjauh dari Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-13 dan 14 berkata, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Yosafat apa yang dilakukan oleh raja ini? Dia mengumpulkan seluruh rakyatnya berdiri di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, di hadapan Tuhan. Yosafat dan seluruh rakyatnya berdiri di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan, tiba-tiba ada seorang dari imam Lewi yang berdiri di tengah-tengah jemaat, karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Tuhan, dipenuhi dengan Roh Allah. Dan ketika orang ini dipenuhi dengan Roh Allah, firman Tuhan berkata, tolong diklik sekali lagi. Dan orang Lewi ini berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut. Ketika, artinya apa saudara? Ketika Yosafat dan seluruh rakyatnya berkumpul di hadapan Tuhan, mereka ada di area yang aman, saudara, maka roh Tuhan ada di tengah-tengah mereka, dan Tuhan memperdengarkan suaranya. Tuhan menyampaikan isi hatinya, Tuhan menyampaikan firman-Nya, dan ketika firman itu disampaikan kepada seluruh bangsa Yehuda, hati mereka dikuatkan. Ketika firman disampaikan kepada seluruh bangsa Yehuda, mereka dihiburkan, mereka disejukkan oleh firman Tuhan. Artinya saudara akan berjalan di area yang aman. Ketika saudara ada di area, saudara bisa mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Selama saudara ada di area, saudara diisi oleh firman Tuhan, sesungguhnya disitulah saudara menemukan rasa aman. Tetapi ketika saudara ada di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, yang membawa saudara kepada hal-hal yang tidak baik, ketika saudara mendengarkan nasihat-nasihat yang tidak baik, yang membawa saudara ke jalan-jalan yang salah, disitulah saudara sedang melangkah kepada jalan yang menuju kebinasaan. Tetapi ketika saudara lebih senang mendengarkan firman Tuhan, dituntun oleh firman, dipimpin oleh firman, maka firman itu akan membawa kita kepada jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Amin saudara. Selama saudara punya firman yang bisa saudara dengar, setiap minggu saudara diberikan firman Tuhan, disitulah saudara sedang melangkah di jalan yang aman. Saya kasih contoh saudara, boleh tolong diklik ya. Tragedi kapal Titanic yang tenggelam tahun 1912 itu menewaskan 1.514 orang. Menurut pengamat, sebenarnya kapal ini bisa dicegah untuk tidak karam, tidak mengalami kecelakaan. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka sudah mendapatkan peringatan dari kapal-kapal yang lain yang ada di sekitar lokasi itu, bahwa di depan mereka ada gunung es yang begitu besar yang akan mencelakakan mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan. Menurut penelitian sudah ada 30 lebih peringatan yang disampaikan oleh kapal-kapal yang lain kepada kapal Titanic. Salah satunya adalah pesan yang disampaikan oleh kapal Californian. Kapten kapal Californian mengatakan kepada kapten kapal Titanic, kami tidak melanjutkan perjalanan, kami berhenti di sini karena di depan ada gunung es yang begitu besar. Tapi tahukah saudara, kapten kapal Titanic ini justru menjawab pesan itu dengan kata-kata apa? Diam kamu, kami sedang sibuk. Tidak mau diperingatkan. Berulang kali kapal-kapal di sekitarnya memperingatkan, tetapi dia menolak untuk mendengar. Sampai dia melaju terus begitu kencang, sampai Titanic ini ada di satu area di mana dia sudah tidak lagi mendengarkan pesan peringatan dari kapal-kapal yang lain. Dan disitulah kapal ini menabrak gunung yang besar, karam di tengah lautan saudara. Sama dengan kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara melaju tanpa mendengarkan suara Tuhan, saudara saat ada di area di mana sinyal rohani kita tidak bisa menangkap suara Tuhan, disitulah saudara sedang ada di dalam keadaan yang berbahaya. Tetapi firman Tuhan berkata, tolong diklik sekali, Yohanes 10 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Katakan amin. Siapa yang di sini mau jadi domba-dombanya Tuhan? Tahun 2023 dengar baik-baik suara Tuhan. Tahun 2023 jangan biarkan kita menutup telinga untuk suara Tuhan. Tahun 2023 teruslah ada di area di mana saudara bisa diisi oleh firman Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Katakan amin. Ikuti tuntunannya, ikuti suaranya. Saya pastikan saudara berjalan di area yang aman. Domba itu saudara ketika harus melewati lembah yang kelam, ya tidak bisa lihat kanan kiri, nggak tahu sekitarnya apa-apa. Yang dia ikuti apa saudara? Suara sang gembala. Domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Jadi ketika mereka harus ada di jalan yang gelap, tidak tahu sekitarnya seperti apa, yang dia dengar hanya suara sang gembala. Dan selama mereka mendengar sang gembala itu, maka mereka ada di jalan yang aman. Pastikan keluarga kita, pastikan teman-teman kita, orang-orang yang Anda kasihi hidup di area yang aman. Bawa mereka untuk ke gereja, bawa mereka untuk dengarkan firman, bagikan firman Tuhan melalui pesan WhatsApp, melalui apa yang saudara bisa kirimkan. Bagikan firman Tuhan yang akan menguatkan. Firman Tuhan itu menghiburkan, firman itu menjadi jawaban dalam semua keadaan. Katakan amin, katakan haleluya, puji Tuhan. Kesimpulannya saudara, jadi sesungguhnya kita ada di area yang tidak aman saat kita menutup telinga dari suara Tuhan. Kalau saudara baca, Yosafat ini pernah alami situasi bahaya. Kenapa? Karena Yosafat tidak dengar suara Tuhan. Yosafat bersekutu dengan Ahab, raja Israel, raja yang jahat. Yosafat punya teman-teman yang gak baik dan dia dipengaruhi hal-hal yang gak baik. Dan disitulah Yosafat ada di keadaan yang tidak aman.
Saudara, hari ini seperti apa lingkunganmu? Hari ini seperti apa teman-teman kita? Hari ini seperti apa grup WhatsApp kita? Apa yang dikirimkan oleh teman-teman Anda kepada saudara? Kalau itu hal yang buruk, doa saya saudara, jangan dengar. Tutup pintu untuk semua hal-hal yang tidak baik, untuk semua hal-hal yang menyesatkan. Tapi buka telinga kita selebar-lebarnya untuk suara Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang Yosafat lakukan? Yosafat mengambil area di mana dia bisa memandang kepada Tuhan. Dia menekuk lututnya, dia berdoa, mengadahkan wajahnya kepada Tuhan. Dia masuk ke bait Allah untuk menyembah Tuhan, dan dia juga mendengar suara Tuhan. Dan yang terakhir saudara, dikatakan di ayat yang ke-21, 22, Yosafat mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Saudara baca di semua Alkitab, baik itu Alkitab maupun sejarah dunia, saudara, tidak ada strategi perang yang seperti ini. Di mana-mana orang kalau perang yang dibawa itu senjata. Tetapi saudara baca, Yosafat dia menaruh orang-orang yang memuji dan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan. Di mana? Di muka para orang-orang bersenjata, di depan para prajurit. Paling depan itu apa saudara? Penyanyi, pemuji Tuhan. Tidak ada strategi seperti ini saudara baca dimanapun. Tapi Yosafat lakukan itu saudara. Kenapa? Yosafat percaya di mana ada pujian penyembahan, disitulah kuasa Allah sedang bekerja. Disitulah sebenarnya musuh-musuh kita sedang dihadang oleh Tuhan. Katakan amin. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyanyi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, sesungguhnya hati saudara sedang dibangun, dibangkitkan oleh iman kepada Tuhan. Sesungguhnya ada kekuatan yang memenuhi setiap hidup saya dan saudara. Ketika saudara punya hati yang memuji, menyembah Tuhan, disitulah kita hidup di area yang aman. Dan firman Tuhan berkata, ketika mereka mulai menyanyi saudara, Tuhan menghadang musuh-musuh mereka sehingga mereka terpukul kalah. Ada kemenangan dalam puji-pujian, katakan amin. Ada kemenangan dalam penyembahan, katakan amin. Sebab itu tahun 2023 jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Stop mengeluh, stop bersungut-sungut kepada Tuhan. Perbanyak bersyukur, perbanyak memuji Tuhan. Kita akan berjalan di jalan yang aman, katakan amin. Saudara di mobil nyanyikan lagu-lagu rohani, putar lagu-lagu pujian, itu menguatkan saudara. Kalau saudara naik motor menyembah Tuhan, nyanyi memuji Tuhan, tapi pesan saya jangan tutup mata, bahaya. Buka mata, tetap kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, saudara akan tinggal di dalam keadaan yang aman. Satu kali Lot dan Abraham harus berpisah karena ternak mereka begitu banyak. Saudara, Lot memilih satu tanah yang kelihatannya subur, kelihatannya makmur, kelihatannya prospek ke depan. Lot memilih satu tanah yang kelihatannya baik untuk masa depannya. Lot memilih tanah Sodom dan Gomora. Tetapi firman Tuhan berkata, di sana orang-orang berdosa, di sana orang-orang yang tidak suka menyembah Tuhan. Lot ada di lingkungan yang tidak memuji dan menyembah Tuhan. Dan akhirnya saudara tahu kisahnya. Apakah Lot menjadi seorang yang luar biasa diberkati? Enggak, saudara. Firman Tuhan mencatat Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan karena dosanya begitu besar. Puji Tuhan, Lot masih diselamatkan, tapi istrinya jadi tiang garam. Tapi Abraham berbeda. Ketika Abraham harus memilih lokasi di mana dia akan tinggal, dia memilih tempat di mana dia bisa membangun mezbah, di mana Abraham dapat membangun penyembahan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, ketika Abraham hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, membangun mezbah kepada Tuhan. Bapak Gembala sudah sampaikan minggu yang lalu, Abraham ini waktu dipanggil keluar dari tanahnya, dia orang yang kaya, tapi ketika disuruh Tuhan keluar dari tanahnya, Abraham bukan semakin menderita, tetapi Abraham semakin diberkati Tuhan. Abraham semakin dilindungi Tuhan. Kenapa? Karena di dalam puji-pujian dan penyembahan ada kasih Allah, ada perlindungan Tuhan,
ada penyertaan Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup saya dan saudara. Saya akan tutup dengan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Sefanya. Nabi Sefanya mencatatkan firman Allah bagi kita semua mengenai hari Tuhan. Hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan akan datang kedua kalinya nanti, saudara. Dan firman Tuhan mencatat waktu Tuhan akan datang kedua kalinya nanti, saudara, bukan satu keadaan yang mudah untuk kita harus hadapi. Dikatakan di situ di ayat 14, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan itu pahit, saudara. Dan inilah keadaan yang sedang kita alami hari ini. Kita hidup di penghujung zaman di mana kita sedang menyongsong kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dan firman Tuhan sudah ingatkan bahwa hari-hari terakhir itu adalah hari yang pahit. Dikatakan apa? Pahlawan pun akan menangis, saudara. Orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang yang punya kedudukan jabatan pun mereka akan merasa menangis. Begitu susahnya, saudara, keadaan di sekelilingnya. Dikatakan di situ hari kegemasan hari itu, hari kesusahan, hari kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan. Dikatakan juga hari kegelapan. Ini bukan saya yang bilang, ini firman Tuhan yang bilang, saudara. Hari kegelapan, hari yang penuh dengan kesuraman, saudara. Bukankah ini prediksi orang-orang mengenai tahun ini, saudara? Tahun yang gelap, tahun yang suram. Dan itu firman Tuhan sudah lebih dulu katakan bahwa hari-hari terakhir, hari-hari seperti itu yang akan kita alami. Dan saya paling suka membaca ayat 18 ini, saudara. Ayat 18 ini menarik sekali, berkata, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Apa yang saudara anggap penting, apa yang saudara anggap berharga bisa menolong kita di hari-hari itu, firman Tuhan katakan tidak akan menyelamatkan kita. Ironinya ada banyak anak Tuhan hari ini disibukkan bukan untuk mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, tetapi mencari perak dan emas. Tapi firman Tuhan katakan ketika hari itu tiba, apa yang kita punya tidak akan menyelamatkan kita. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, apa yang terjadi di Manado, saudara? Habis-habisan dalam sekejap. Bencana musibah itu ada di sekitar kita. Kita tidak tahu, kita tidak bisa prediksi apa yang akan kita jumpai. Tetapi saudara, Tuhan kasih solusi di pasal yang kedua. Slide terakhir, tolong Mas Pandra. Tuhan bukan hanya kasih tahu bahwa hari-hari terakhir akan datang hari yang menakutkan, tapi Tuhan kasih solusi. Kalau saudara mau tinggal di area yang aman, firman Tuhan berkata, bersemangatlah, katakan semangat. Sekali lagi semangat. Berkumpullah, sama-sama bilang, rajin ibadah. Amin. Berkumpullah, bersemangatlah, bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ayat 3 berkata, carilah Tuhan. Ya, mari semangat tahun ini, cari Tuhan. Solusinya kalau saudara mau tinggal di area yang aman, hiduplah di area perlindungan Tuhan. Pandang wajahnya, dengar suaranya, bersyukur, hiduplah memuji dan menyembah Tuhan. Di dalamnya kita akan peroleh rasa aman yang sejati, kita akan peroleh perlindungan, kita akan peroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Sama-sama kita akan tundukkan kepala, kita datang di hadirat Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan kita temui di hari-hari ke depan. Tapi saudara, pastikan kita ada di area aman yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Tetap pandang wajahnya, tetap dengar suaranya, tetaplah hidup sebagai pemuji dan penyembah Tuhan.
Engkau sudah sampaikan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Kami sedang menjalani perjalanan hidup di sepanjang tahun ini. Ada banyak kata orang, prediksi orang, tetapi apapun yang harus kami jalani, kami punya tempat yang aman, tempat yang menjamin perlindungan, tempat yang memberikan kepada kami kemenangan, ketentraman. Situasi yang seperti apapun bersama dengan Tuhan, kami nikmati pemeliharaan Allah melewati batu. Umat-umat-Mu sepanjang minggu ini, kiranya mereka berjalan dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam rumah tangga, damai sejahtera-Mu limpah, kuat sehat, jadi berkat utama dalam hidup mereka. Usaha pekerjaan diberkati Tuhan, buat mereka berhasil, karena itu adalah janji Tuhan dalam hidup mereka. Korban persembahan yang mereka persembahkan hari ini, kembalikan dengan berkat yang berlipat kali ganda. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati mereka. Kami doakan buat Ibu Mek yang dirawat di Rumah Sakit Umum Magelang oleh karena stroke. Kami doakan mohon kemurahan Tuhan, Engkau jamah penyumbatan atau apapun yang menyebabkan stroke. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Terima kasih. Berterima kasih juga kami kepada Tuhan untuk Ibu Syokli, istri dari Bapak Liang Hok, yang beberapa waktu lalu vertigo dan sudah menjalani tindakan dokter, sudah pulang ke rumah. Kami doakan sempurnakan kesembuhannya. Tidak ada lagi vertigo. Dia boleh nikmati kesehatan. Hari-hari hidupnya penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar umat-umat-Mu pulang, sekali lagi penyertaan Tuhan menyertai, memelihara kami sepanjang minggu ini. Kedangkan tangan-Mu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai dan sejahtera. Pulanglah, terima dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kasih sayang sempurna melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
diberkati Tuhan.